Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada tema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Wah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu bersemangat dan selalu diberikan kesehatan. Yuk lanjut belajar materi ilmu pengetahuan alam subtema 2, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di subtema 1 ini kita akan belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Setiap tumbuhan melakukan adaptasi lingkungan. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan dapat berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi morfologi atau bentuk tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Tampak dalam gambar adalah tanaman kaktus. Yang dilakukan adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering karena kaktus hidup di tempat kering atau yang dikenal dengan xerofit. Ciri-cirinya, daun yang kecil seperti duri membuat laju penguapan semakin kecil atau untuk memperkecil penguapan. Kemudian, seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan lilin untuk mencegah penguapan yang terlalu besar. Kemudian yang ketiga, akar berukuran sangat panjang dan menyebar agar kebutuhan air tercukupi. Selanjutnya, tanaman bakau. Tanaman bakau melakukan adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau yang dikenal dengan halofit. Ciri-cirinya, daun memiliki kelenjar sekresi garam yang membantu mengeluarkan garam berlebih dari tumbuhan. Yang kedua, akar mengikat kuat atau substrat atau media tumbuhnya seperti pasir. Kemudian yang ketiga, mempunyai akar nafas yang muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen dan berfotosintesis. Selanjutnya, tanaman teratai. Tanaman teratai melakukan adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit seperti sungai, danau, waduk. Biasanya tempat hidupnya di seperti itu, lingkungan berair. Ciri-ciri teratai yaitu daun lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, tangkai daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman mengapung di permukaan air. Selanjutnya, tanaman lumut. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah yang kita kenal dengan higrofit seperti ekosistem hutan hujan tropis. Nah, seluruh jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis dan lebar untuk meningkatkan penguapan air. Selanjutnya, berikut contoh adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Yang pertama, tanaman kantung semar. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen yang membuat tanaman ini berkembang menjadi insektivora. Nah, ciri-cirinya, daun termodifikasi menjadi kantung. Di dalam kantung berisi nektar dan enzim pencerna untuk mencerna serangga yang terperangkap dalam kantung. Kemudian, nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Selanjutnya, tanaman Rafflesia. Adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas, mengeluarkan nektar dan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat, serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan bunga tersebut. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan di lingkungan tidak terlalu kering atau tidak terlalu basah atau yang dikenal dengan tumbuhan terestris daratan. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah atau yang dikenal dengan mesofit. Contohnya yaitu tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah kita.
Pastinya buahnya kalian suka, ada rambutan, pisang, pepaya, dan mangga. Ciri-ciri tanaman mesofit yaitu hidup di daratan. Daun kaya klorofil, tebal tapi tidak kaku, bertangkai dan pada umumnya memanjang. Batang pada umumnya bulat, laksana silinder. Kemudian ciri berikutnya, sifat akarnya mengarah ke pusat bumi atau yang dikenal dengan geotrop dengan sistem akar tunggang dan serabut. Selanjutnya, buahnya berisi tidak sedikit air, dapat berupa buah tunggal seperti mangga atau semi majemuk seperti nangka. Nah, berikut contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Yang pertama, tanaman putri malu. Daun akan menguncup jika disentuh sehingga tampak seperti layu. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa yaitu hewan herbivora. Selanjutnya, tanaman bunga pukul 4. Bunga pada tanaman ini akan mekar saat sore hari karena terjadi penurunan suhu lingkungan saat matahari mulai terbenam. Selanjutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, tumbuhan dapat melindungi diri dari bahaya yang mengancamnya. Cara tumbuhan melindungi diri dari bahaya berbeda-beda, seperti tampak pada ilustrasi gambar. Yang pertama, cara tumbuhan melindungi diri seperti tampak pada gambar, yaitu memiliki duri untuk pada tanaman mawar. Kemudian memiliki rambut halus pada tanaman jagung. Kemudian memiliki duri yang tajam pada tanaman nanas. Selanjutnya, getah karet yang menghasilkan tanaman karet, tanaman karet yang menghasilkan getah karet. Kemudian contoh berikutnya, tanaman kecubung, yaitu menghasilkan racun pada bunganya. Selanjutnya, ayo amatilah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kemudian carilah informasi tentang cara beradaptasi dan cara melindungi diri tumbuhan tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.